Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura volume ke-6 chapter pertama. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Laplace sedang menemui seorang bocah laki-laki, dan bocah itu memiliki rambut berwarna hitam. Dan Laplace langsung memberitahu bocah itu bahwa dia sudah menyelidiki tentang gereja barat. Dan bocah itu juga sepertinya sangat tertarik dengan informasi yang Laplace dapatkan. Tapi Laplace langsung bilang ke bocah itu bahwa dia meminta bayaran untuk semua informasi ini. Dan bayarannya adalah bocah itu harus membantu Laplace menghidupkan tuannya kembali. Tapi bocah itu langsung bilang kepada Laplace bahwa Laplace tidak usah khawatir. Dan bocah itu pun langsung memanggil seorang wanita untuk masuk ke dalam ruangan. Dan saat wanita itu masuk, Laplace pun menjadi sangat terkejut. Karena Laplace tahu bahwa wanita itu adalah tuannya di masa lalu. Dan walaupun di masa lalu, tuan Laplace adalah seorang laki-laki dan bukan perempuan, tapi dengan melihat matanya saja, Laplace langsung mengenali bahwa orang itu adalah tuannya. Setelah itu, Laplace pun langsung tertawa dengan sangat gembira. Dan Laplace langsung bertanya kepada bocah itu, kenapa gender tuannya dirubah menjadi perempuan. Tetapi wanita itu langsung menegur Laplace, karena Laplace telah mempermasalahkan masalah yang tidak terlalu penting. Dan wanita itu bilang kepada Laplace bahwa butuh waktu 10 tahun untuk dirinya bisa mendapatkan sebuah tubuh yang bisa digerakkan dengan bebas. Dan dia tidak mempermasalahkan tentang gendernya, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Di sisi lainnya, bocah itu pun langsung meminta wanita itu untuk merahasiakan identitasnya. Dan identitas sebenarnya dari wanita itu adalah Raja Iblis di masa lalu, dan namanya adalah Kazarim. Dan Kazarim saat ini sedang menyamar menjadi seorang asisten, dan namanya adalah Kagali. Setelah itu, bocah itu juga lalu meminta Kazarim untuk merahasiakan kekuatannya. Karena Kazarim saat ini sangatlah lemah. Dan bocah itu juga menyuruh Kazarim untuk terus mengawasi gerak-gerik dari Clayman sampai kekuatan Kazarim sudah kembali. Kazarim yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mau menurut, walaupun dia sangat kesal. Sedikit informasi, Kazarim dulunya adalah seorang Demon Lord. Dan saat ini dia dikenal sebagai Demon Lord di masa lalu. Tapi di masa lalu, Kazarim berhasil dibunuh oleh seorang manusia. Dan manusia yang telah membunuh Kazarim adalah Leon. Dan Kazarim ini awalnya berencana untuk membunuh Leon, karena saat itu Leon telah mengaku-ngaku sebagai Demon Lord. Tapi ternyata saat Kazarim menyerang Leon, Kazarim malah dikalahkan oleh Leon, lalu dibunuh. Dan Kazarim ini adalah tuan dari Laplace dan juga Clayman. Dan ternyata kekuatan Kazarim di masa lalu sangatlah kuat. Tapi sayangnya saat ini Kazarim telah kehilangan hampir semua kekuatannya. Dan alasan Kazarim masih hidup sampai saat ini karena sebuah keberuntungan. Karena saat Kazarim mati, tubuh astral miliknya tiba-tiba berada di dalam tubuh seorang bocah laki-laki.
dan bocah itu saat ini menjadi tuan dari Khazarim. Dan pada akhirnya bocah laki-laki itu berhasil memindahkan jiwa astral Khazarim ke dalam homunculus pengganti. Dan sejak saat itu, bocah itu pun menjadi tuan dari Khazarim. Di sisi lainnya, Laplace yang saat ini sudah merasa puas karena semua keinginannya sudah terkabulkan. Laplace pun akhirnya memutuskan untuk menjadi anak buah dari bocah itu. Dan Laplace pun langsung memberikan informasi tentang gereja barat yang sudah dia dapatkan. Dan Khazarim juga tampaknya sangat tertarik dengan informasi itu. Setelah itu, Laplace pun mulai memberitahu mereka berdua. Laplace bilang bahwa gereja barat memiliki markas pusat yang berada di kerajaan Ruberion. Dan orang terkuat dari pasukan gereja barat adalah Hinata Sakaguchi. Hinata Sakaguchi memiliki jabatan sebagai kepala pasukan dari gereja barat. Dan Hinata juga menjadi paladin terkuat yang ada di dunia. Dan Laplace juga bilang bahwa dia berhasil menyusup ke dalam gereja barat karena saat itu Hinata sedang tidak ada. Dan Laplace langsung berterima kasih kepada bocah itu. Karena bocah itulah yang telah membuat Hinata menjadi sibuk untuk melawan Rimuru saat Rimuru berada di kota Ingracia. Dan Laplace bilang karena hal itulah akhirnya dia berhasil menyusup ke tanah suci Ruberion dan berhasil sampai di puncak gunung suci milik kerajaan Ruberion. Dan dari sanalah Laplace akhirnya menemukan sesuatu kebenaran yang sangat menakjubkan. Laplace bilang bahwa jika gereja barat dan juga kerajaan Ruberion memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan kerajaan Ruberion ternyata memiliki dewa yang sama dengan gereja barat, yaitu Dewa Ruminas. Dan gereja barat ini sebenarnya di bawah perlindungan dari kerajaan Ruberion. Dan gereja barat telah diperintahkan oleh kerajaan Ruberion untuk menyebarkan ajaran Ruminas kepada seluruh kerajaan yang ada di barat, agar mereka semua menyembah Dewa Ruminas. Dan para pasukan gereja barat sangatlah setia dengan Dewa Ruminas. Dan Laplace juga bilang bahwa Hinata memegang kendali penuh terhadap kekuatan dari gereja barat. Dan Hinata saat ini menjabat sebagai kepala pasukan dari gereja barat. Dan Hinata juga memiliki seorang penasihat dari gereja, dan dia adalah Paus Nicholas Speltus. Dan hal ini membuat Hinata memiliki kendali penuh atas dua kekuatan yang ada di gereja barat. Dan Laplace juga bilang bahwa jika gereja barat sangatlah berbahaya. Karena menurut Laplace, bahkan gereja barat saat ini mampu memanggil roh suci tingkat tinggi. Setelah itu, Laplace juga menceritakan bahwa saat dia masuk lebih dalam lagi ke dalam tanah suci Ruberion, dia pun merasakan sebuah sihir. Dan Laplace merasa bahwa sihir ini terasa sangat padat. Dan saat itu, Laplace pun akhirnya menyadari bahwa ancaman dari gereja barat bukan hanya Hinata. Setelah itu, Laplace pun langsung memutuskan untuk mengaktifkan mode penyusupan. Karena dia khawatir bahwa ada seorang lagi yang sekuat Hinata, atau bahkan lebih kuat dari Hinata. Dan tiba-tiba Laplace merasakan kehadiran seorang yang terlihat sangat kuat. Dan orang itu adalah laki-laki yang memiliki otot besar. Laplace yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Laplace melihat bahwa orang itu adalah seorang vampir. Dan tidak lama, vampir itu pun langsung menyerang Laplace dengan sebuah sihir yang sangat kuat. Dan karena serangan itu, Laplace pun akhirnya terluka. Tapi untungnya saat itu, Laplace mampu bertahan. Karena Laplace adalah agen rahasia yang sangat berpengalaman. Dan Laplace pun akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Laplace, Khazarim, dan bocah laki-laki itu
mereka bertiga menjadi sangat cemas. Karena mereka saat ini belum tahu siapakah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang telah berhasil mengalahkan Laples. Dan bocah itu pun langsung meminta Kazarim dan juga Laples untuk terus waspada terhadap orang yang ada di belakang gereja barat. Laples yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Laples juga langsung bilang ke mereka berdua bahwa pada saat itu, walaupun dia serius untuk menghadapi vampir itu, dia pasti akan kalah dengan sangat mudah. Dan Laples bilang ke bocah itu bahwa kemungkinan orang itu adalah seorang Demon Lord, karena kekuatannya bisa dibilang sebanding dengan para Demon Lord. Setelah itu, bocah itu pun langsung berasumsi bahwa yang dilawan Laples adalah seorang Demon Lord. Dan bocah itu lalu bertanya kepada Kazarim, apakah Kazarim tahu siapakah Demon Lord dari ras vampir? Kazarim pun langsung menjawab. Kazarim bilang bahwa satu-satunya orang yang dia tahu memiliki kekuatan sebesar itu dan cocok dari ciri-ciri orang yang telah diceritakan oleh Laples, maka orang itu adalah Demon Lord Roy Valentine. Dan Kazarim bilang bahwa Valentine adalah seorang Demon Lord yang memiliki kekuatan yang setara dengan dirinya di masa lalu. Dan serangan terkuat milik Roy Valentine adalah Bloody Ray. Dan Roy Valentine memiliki sebuah julukan, dan julukan itu adalah Raja Darah. Laples yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, dan dia pun bersyukur memilih untuk kabur pada saat itu. Sedangkan bocah laki-laki itu, dia menjadi sangat curiga, karena dia beranggapan bahwa tidak mungkin gereja barat dipimpin oleh seorang Demon Lord. Dan setelah itu, Kazarim pun lalu menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Kazarim bilang bahwa dulunya dia sudah melalui 3 kali perang besar, dan perang besar itu disebut dengan Perang Tenma. Dan Kazarim juga bilang bahwa 3 di antara peperangan itu telah menciptakan beberapa Demon Lord yang baru. Dan pada saat itu, Kazarim sudah tergabung dalam kelompok para Demon Lord. Dan kelompok itu terdiri dari 6 Demon Lord. Dan Valentine telah menjadi seorang Demon Lord lebih dulu daripada Kazarim. Dan setelah itu, Kazarim juga menceritakan bahwa dulunya dia pernah bertarung melawan Valentine. Tapi dalam pertarungan itu belum dapat menentukan siapa pemenangnya. Dan dalam pertarungan antar Demon Lord, pertarungan itu pasti akan menyebabkan suatu kehancuran. Dan karena hal itu, akhirnya dibuatlah sebuah peraturan. Dan peraturan itu dibuat melalui sistem pemilihan suara. Dan akhirnya terciptalah sebuah peraturan non-agresi antar para Demon Lord. Dan peraturan itu melarang para Demon Lord untuk saling bertarung. Dan untuk merubah ataupun mengganti suatu peraturan, dibutuhkan persetujuan minimal 3 Demon Lord. Dan hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya pertemuan Walpurgis. Dan setelah itu, bocah itu pun lalu mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Hinata dan juga Demon Lord Roy Valentine telah bekerja sama. Dan setelah itu, pembahasan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Laples pun lalu bertanya kepada bocah itu, bagaimana perkembangan dari rencana Clayman? Dan bocah itu pun langsung menjawab. Bocah itu bilang bahwa semua rencana Clayman sudah gagal. Dan bocah itu juga lalu menceritakan kepada Laples dan juga Kazarim tentang semua rencananya yang sudah digagalkan. Dan bocah itu bilang bahwa dia sebelumnya sudah memberikan sesuatu kepada Clayman, dan itu adalah sebuah alat untuk dapat mengendalikan Milim. Dan alat itu berbentuk seperti kalung yang memiliki sebuah batu dengan nama Orb of Domination
yang dapat mengontrol seseorang. Tetapi pada saat itu, dia dan Clayman memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah batu itu berfungsi atau tidak. Dan akhirnya diputuskan bahwa Carrion lah yang akan menjadi lawan percobaan untuk membuktikan apakah Milim sudah dikendalikan atau belum. Dan jika Milim berhasil dikendalikan, maka Milim dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal yang nantinya akan digunakan oleh Clayman untuk membantai semua warga dari kerajaan Yurazania yang dipimpin oleh Carrion, sehingga Clayman bisa memanen jiwa-jiwa mereka yang sudah mati dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Tapi ternyata rencana itu gagal total karena Milim lepas kendali. Dan malahan sebelum penyerangan itu terjadi, Milim telah memperingatkan Carrion bahwa dia akan menyerang kerajaannya 1 minggu lagi. Sehingga Carrion langsung memerintahkan seluruh warganya untuk mengungsi ke negara Tempest. Dan karena hal inilah akhirnya Clayman pun gagal untuk bisa membantai seluruh warga dari kerajaan Yurazania. Setelah itu, bocah itu pun lalu bilang kepada Kazarim dan juga Laples bahwa sangat sulit untuk mengendalikan seorang Demon Lord hanya dengan menggunakan sebuah batu sihir dominasi. Tapi Kazarim langsung membantah hal itu. Dan Kazarim bilang ke bocah itu bahwa Orb of Domination adalah sebuah artefak yang telah dia ciptakan. Dan artefak itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan Kazarim juga lalu memberitahu bocah itu bahwa artefak itu adalah salah satu karya terbaik miliknya di masa lalu. Tapi Clayman sebagai penggunanya sangatlah lemah, dan Clayman tidak bisa mengeluarkan potensi sepenuhnya dari artefak itu. Dan kegagalan ini sepenuhnya adalah kesalahan dari Clayman karena dia terlalu lemah. Dan setelah itu, bocah itu juga lalu menceritakan tentang kegagalan mereka untuk membuat kerajaan Farmes berperang dengan Tempest. Dan bocah itu langsung menceritakan seluruh kejadiannya. Bocah itu bilang ke Laples dan juga Kazarim bahwa setelah semua rencananya gagal untuk membantai rakyat dari Carrion, dia dan Clayman pun akhirnya membuat suatu rencana yang lain. Dan rencana itu adalah membuat kerajaan Farmes berperang dengan Tempest, agar nantinya Clayman bisa memanen jiwa-jiwa dari korban perang dalam pertempuran itu, sehingga dia bisa berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan kebetulan raja dari kerajaan Farmes sangatlah serakah, sehingga raja itu mudah sekali termakan umpan untuk mau menyerang Tempest dengan kekuatan penuh. Dan saat itu Raja Farmes juga telah diberitahu bahwa Rimuru yang dikenal sebagai Raja para monster sedang tidak ada di kerajaannya. Dan Hinata juga sudah ditugaskan untuk membunuh Rimuru, sehingga Raja Farmes menjadi sangat yakin jika Rimuru pasti akan mati di tangan Hinata. Dan Raja Farmes pun akhirnya memutuskan untuk menginvasi kerajaan Tempest, karena Tempest kehilangan pemimpin mereka. Tapi ternyata semua rencana itu menjadi gagal total, karena Rimuru berhasil melarikan diri dari Hinata. Dan Rimuru juga telah menyapu bersih seluruh pasukan Farmes sendirian. Kazarim dan Laples yang mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa terdiam. Dan bocah itu juga memberitahu Kazarim dan juga Laples bahwa Clayman sudah mengirimkan monsternya untuk memata-matai pertempuran itu. Dan menurut informasi yang telah Clayman dapatkan, di area pertempuran itu tidak ada satu mayat pun yang tersisa, dan semuanya lenyap seperti debu. Dan bocah itu curiga bahwa Rimuru lah yang sudah memanen 20.000 jiwa dari pasukan Farmes. Tapi bocah itu ragu bahwa Rimuru yang memanennya,
Karena menurutnya, mustahil ada orang yang bisa memanen jiwa, kecuali orang itu memiliki benih Demon Lord di dalam tubuhnya. Tapi Kazarim lalu bilang ke bocah itu bahwa kemungkinan Rimuru sudah memiliki benih Demon Lord untuk bisa berevolusi menjadi True Demon Lord. Tapi Laples langsung membantah hal itu. Laples bilang bahwa untuk saat ini mereka jangan memikirkannya, karena sekarang itu hanyalah sebuah hipotesis. Dan Laples juga bilang bahwa Kazarim sekalipun tidak akan tahu kondisi atau syarat seseorang yang memiliki benih Demon Lord untuk bisa berevolusi menjadi True Demon Lord. Bahkan Clayman pun sudah melakukan banyak percobaan, dari memanen jiwa-jiwa orc yang telah mati tapi selalu gagal. Setelah itu, Laples pun lalu bertanya kepada bocah itu, apa yang saat ini Clayman lakukan? Dan bocah itu pun langsung menjawab, jika Clayman saat ini sedang menunggu perintah selanjutnya. Karena Clayman sangat yakin bahwa Milim sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Clayman. Setelah itu, Laples pun lalu memberikan sebuah ide. Dan ide itu adalah untuk menyuruh Clayman meminta para Demon Lord untuk mengadakan Walpurgis. Dan dengan diadakannya pertemuan Walpurgis, maka Demon Lord Valentine pasti akan keluar dan pergi meninggalkan tanah suci Ruberion, sehingga Laples akan dengan mudah untuk menyusup. Dan akhirnya mereka pun setuju dengan saran dari Laples. Dan Laples pun langsung pergi menemui Clayman untuk menyampaikan rencana itu. Di tempat lain saat ini, Clayman sedang merenungkan sesuatu. Clayman berpikir bahwa kekuatannya saat ini sangatlah lemah. Sedikit informasi, Clayman adalah seorang Demon Lord yang telah mengambil alih seluruh daerah kekuasaan dari Demon Lord Kazarim setelah Kazarim dikalahkan oleh Leon. Dan semua bawahan Kazarim telah memutuskan untuk menjadikan Clayman sebagai Demon Lord, menggantikan posisi Kazarim. Dan dua orang kepercayaan Kazarim telah bergabung dengan Clayman. Dan mereka berdua ini adalah Tyr dan juga Footman. Dan Clayman adalah seorang Demon Lord yang paling kaya daripada Demon Lord yang lain. Karena Clayman adalah orang yang pintar dalam mengatur keuangannya. Dan Clayman juga sudah menjalin kerjasama dengan para pedagang dari Kekaisaran Timur. Dan hal itu membuat Clayman mendapatkan banyak koneksi dari timur dan juga barat. Dan Clayman ini bukanlah Demon Lord yang pelit, karena setiap anak buahnya pasti diberi hadiah yang sangat banyak. Dan Clayman juga membangun banyak jaringan di setiap negara. Dan jaringan itu saling terhubung satu sama lain. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan semua informasi yang ada di dunia. Tapi saat ini, Clayman akhirnya menyadari jika satu-satunya yang tidak dia miliki adalah kekuatan. Karena dia masih mengingat tentang kekalahan tuannya, yaitu Kazarim. Dan Clayman berusaha untuk tidak berakhir seperti Kazarim. Tapi saat ini, Clayman sangat merasa lega, karena dia sudah memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan itu akan mengikuti semua perintahnya. Dan kekuatan itu adalah Milim. Tujuan utama Clayman mengumpulkan kekuatan adalah Clayman ingin membunuh Leon dan membalaskan dendam dari Kazarim, karena Leon telah membunuh Kazarim. Tapi tiba-tiba saat Clayman sedang merenung, dia pun akhirnya kedatangan seorang tamu. Dan tamu itu adalah Laples. Dan Laples pun langsung memberikan sebuah rencana kepada Clayman. Dan rencana itu adalah untuk menghilangkan dua kekuatan besar dengan membuat mereka saling bertarung. Dan Laples menyuruh Clayman untuk membuat Rimuru dan juga Gereja Barat saling berperang. Tetapi untuk melakukan hal itu, mereka membutuhkan sebuah informasi
yang berasal dari gereja barat. Untuk mencari tahu apakah gereja barat dan juga Demon Lord Valentine telah bekerja sama. Dan Laplace langsung meminta Clayman untuk mengadakan pertemuan Walpurgis agar Demon Lord Valentine menjauh dan pergi dari gereja barat dan juga kerajaan Ruberion. Dan hal itu akan memudahkan Laplace untuk menyusup dan mengumpulkan informasi dari gereja barat. Dan Clayman yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju. Dan Clayman bilang ke Laplace bahwa dia akan mengadakan pertemuan Walpurgis dan akan segera menyampaikan kepada semua Demon Lord. Tapi Laplace lalu berpikir, karena Laplace tahu untuk mengadakan Walpurgis haruslah memiliki sebuah alasan kenapa pertemuan itu dilakukan. Lalu Clayman langsung bilang ke Laplace bahwa dia akan membuat suatu alasan agar pertemuan itu dapat dilakukan. Dan alasannya adalah untuk membahas telah munculnya kekuatan baru di hutan Jura. Dan orang itu telah menyatakan dirinya sebagai Demon Lord. Dan Clayman juga lalu memberitahu Laplace bahwa Miuran sudah dibunuh oleh Rimuru. Laplace yang mendengar itu, dia pun sedikit agak kecewa. Karena Laplace berpikir bahwa Miuran itu memiliki kemampuan yang sangat berguna. Dan Miuran itu adalah salah satu dari pasukan 5 jari milik Clayman. Dan Miuran adalah si jari manis yang sangat bisa diandalkan. Setelah itu, Laplace pun lalu bertanya kepada Clayman, apakah saat pertemuan Walpurgis nanti akan ada Demon Lord yang menentang hal itu. Tapi Clayman langsung menjawab. Clayman bilang bahwa dia memiliki Milim di pihaknya dan tidak akan ada Demon Lord yang berani menentangnya. Tapi Laplace langsung memperingatkan Clayman untuk tidak sombong dan selalu berhati-hati. Karena walaupun artefak yang dibuat oleh Kazarim itu sangatlah kuat, tapi hal itu tidak akan dengan mudah mengontrol Demon Lord yang kuat seperti Milim. Tapi Clayman dengan percaya diri langsung bilang ke Laplace bahwa Laplace tidak perlu khawatir, karena Milim saat ini sudah sepenuhnya menjadi bawahan Clayman. Dan setelah itu, pembicaraan pun akhirnya selesai, dan Laplace pun langsung pergi meninggalkan Clayman.